Oke, untuk memulai video ini sebelumnya kita subscribe dulu ya sob, karena subscribe itu gratis. You like this? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan XP Mix Channel. Oke, di kesempatan kali ini gue ingin mencoba untuk memperbaiki Magicom yang masalahnya ada di dia mudah basi dan lembek ya. Jadi nasi itu setelah matang dia mudah berair ya, sehingga dia mengalami basi. Walaupun nasi itu posisinya airnya nggak banyak saat masak, tapi dia tetap basi ya. Nah, itu ada masalah di bagian komponen Magicom ini. Maka bagi kalian yang mengalami masalah seperti di video ini, dipersilakan untuk menonton dari awal sampai habis sehingga kalian paham apa yang gua jelaskan dan sampaikan di video ini. Oke? Dan jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini makin berkembang lagi. Thank you. Oke, lanjut ke tutorial ya. Di sini ada Magicom dari konsumen. Ya, ini mereknya Sanex ya. Ya, merek Sanex. Ini mereknya merek lama ya. Termasuk bagus. Kalau Magicom merek Miyako, gue lebih prepare-nya ke ini ya. Gue saranin untuk si Sanex ya. Karena kalau Sanex ini merek lama banget. Oke, kita coba untuk pasang dulu si kabel di ini ya, kabel listriknya. Kita coba untuk pasang kabel listriknya. Jadi permasalahannya dia gampang basi. Nanti gue jelasin di sini sistem dia berjalan ya. Jadi langsung aja gue konekin ke sini ya. Oke, lalu kita on kan. Nah, setelah on, maka di sini dia mulai nyala ya. Untuk Magicomnya dia mulai menyala. Nah, di sini cuma lampu indikatornya nggak terlihat ya. Mungkin lampu indikatornya sudah mati, tapi ini posisinya nyala ya. Dan kita coba untuk buka ya, agak lengket ya, agak lengket. Nah, di sini ini posisinya mati. Nah, ini hangat ya, hangat aja gitu. Kalau dinyalain dia hangat. Jadi kenapa gua matiin dulu ya si kabel listriknya supaya nggak ada setrum. Kenapa nasi ini bisa mudah basi ya? Gua kasih tahu kenapa nasi ini mudah basi. Prinsip kerjanya Magicom bisa kita lihat, kita terawang di dalamnya ya, bagian dalamnya. Di saat dia memasak, ini adalah heater atau pemanas ya, pemanas untuk memasak atau cookingnya. Nah, setelah dia udah mateng, dia otomatis mati, ya kan? Pindah beralih ke mode penghangat. Nah, penghangatnya itu adalah ini ya. Nah, ini penghangatnya di dinding-dinding ini adalah penghangatnya. Dan penghangat ini bisa disebut dengan heater ya, atau penghangatnya. Jadi di sini ada penghangatnya, lalu ada kabelnya yang naik ke atas. Jadi ada satu paket ya penghangatnya sama yang di atas. Nah, kemungkinan masalahnya ada di bagian ini ya. Ini nggak panas atau tidak hangat. Tadi kita udah coba, itu nggak hangat bagian atasnya, namun bagian bawahnya itu hangat. Nah, itu bisa terjadi ada permasalahan di bagian sini ya, bagian tutupnya. Nah, tutupnya ini kalau kita buka nanti di sini ada kabel yang menghubungkan antara kabel atas dan bawah. Jadi kabel atas ini ada masalah, kemungkinan bisa jadi elemennya ngerusak. Jadi ada elemennya ya yang di dalam bagian atas ini. Nanti kita buka. Nah, ayo langsung aja kita bongkar ya. Dan buat kalian yang nasinya gampang basi, mudah basi gitu, nggak ada salahnya nonton video ini ya. Jadi kalian paham, kalian bisa perbaiki sendiri di rumah. Oke, sebentar. Yes, kita copot dulu. Yaps. Nah, ini kita buka.
kita fokus dulu ke bagian atas ya, fokus bagian atas. Biasanya di dalam ini ada elemen ya, dan elemen itu ada komponen kabelnya. Kemungkinan kabelnya putus. Kalau misalnya kabel baik-baik aja, kemungkinan elemennya yang rusak ya. Kalau elemen rusak ya kita harus ganti. Tapi kalau kabel putus, hanya menyambungkan kabelnya aja gitu ya. Oke, cara bukanya setiap Magicom berbeda ya. Kalau ini bukanya mudah ya. Ini cuma dicopot aja begini, angkat, yaps, diangkat begini ya, copot. Semoga terlihat agak ke bawahan sedikit ya kameranya ya. Oke. Lalu di sini ada beberapa baut ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 baut. Kita lepas dulu bautnya. Ya, di sini bahan-bahan yang kita gunakan adalah obeng, lalu tang, korek, lalu di sini ada gunting, ada isolatif. Jadi hanya itu aja. Jadi permasalahannya itu kenapa dia bisa terjadi basi ya, karena di saat ini tidak berfungsi, elemen penghangatnya ini tidak berfungsi, maka dia akan keringetan ya. Begitu dia keringetan, si nasinya keringetan, lalu si keringat itu akan tumpah ke nasi sehingga nasi itu basi ya. Makanya Magicom dibuat atau didesain dari pabrikannya, atas dan bawah itu sama-sama hangat ya. Oke, langsung kita lepas baut-bautnya. Ini pertama kalinya dibongkar ya, belum pernah dibongkar karena bautnya masih segel bagian bawahnya. Untuk setiap Magicom nggak semua sama ya tempat melepas bautnya. Jadi ada yang model congkel, ada yang bautnya hanya 4, ini ada 6 baut ya yang harus dilepas. Ada 6 baut melingkar. Dan ini kita buka ya, kita lepas, kita congkel aja, biasanya dicongkel. Nah, lepaslah ya kan. Ada, bisa dilihat di sini jelas ya, ini ada kabel yang putus 2 ya. Kenapa kabel ini bisa putus dua-duanya? Karena ini kan dekat pintu ya, dekat pintu atau penutupnya. Jadi di saat pintu itu tertutup, buka tutup, dia akan kabelnya akan keropos dan dia bisa putus begini ya. Ini bukan satu aja tapi 2 kabel yang putus. Untuk elemennya, aduh kotor banget ini ya, luar biasa. Bisa lihat ada semutnya juga ya. Nah, bisa dilihat ini mempengaruhi nasi cepat basi juga ya kalau kotor begini. Nah, bisa dilihat nih, kotor banget. Kemungkinan kita cuci dulu. Ini kabelnya aman walaupun kita cuci nanti. Kita cuci dulu ya. Oke. Jadi kalau nasinya udah bagus, masaknya udah bagus, tapi masih basi juga, terus kabelnya juga bagus, kemungkinan ada kotoran juga ya. Jadi kotoran itu mempengaruhi nasi basi juga. Ini kita akan bersihin. Wah, kotor banget. Ada karet silnya, buat. Ini kotor banget ya. Biasanya itu ada uap itu menggumpal sama debu sama kotoran lah pokoknya ya. Lambat laun dia akan menggumpal dan kotor seperti ini tadi. Nah, ini kan udah bersih nih, udah aman ya. Oke, isi dulu, nggak jadi masalah ada kabelnya situ karena ini hanya elemen aja ya. Jadi kebersihan untuk Magicom itu penting banget. Jangan sampai mengabaikan kebersihan Magicom.
karena mempengaruhi kualitas kinerjanya si Magicom itu sendiri ya. Ini ada karetnya juga udah longgar ya. Kita bersihin, kita ke bawah. Ya, kita bersihin dulu, kita lap-lap ya untuk bagian ini elemennya ya. Nah, ini elemennya yang ada solderannya. Jadi elemennya kalau rusak kita bisa beli ya, beli di toko. Jadi kalau misalnya masih bagus elemennya ya, kemungkinan kabelnya aja yang harus diganti. Was it the voice? Was it the fire burning? Oke, lanjut kita bongkar bagian bawahnya ya. Nah, bawahnya ya. Kenapa kita harus bongkar bawahnya? Karena kita akan menyambungnya kabel itu melalui dari bawah ini, karena bagian atasnya tidak ada kabelnya ya. Jadi kita copot dulu tutupnya, kita lepas. Nah, ini masih segelan ya, belum pernah dibongkar. Seperti yang dijelasin di awal, ini masih segelan. Masih segel, ada segel sanet. Kita jebol untuk pertama kalinya ya. Kameranya kurang ke atas ya. Oke, sip, mantap. Kita buka dulu. Untuk bautnya panjang banget ya, beda sama Magicom lainnya. Kalau lainnya itu pendek-pendek ya, itu panjang banget. Ini tinggal kita angkat aja, kita buka. Monggelnya agak susah, dia mungkin masih presisi yang baru. Yaps, sudah terbuka. Ada semutnya ya, kok banyak semut sini, mungkin karena bekas faktor nasi ya. Kita copot dulu nih, ada di sini ada saklar ya, saklar penghubungnya. Jadi ini nggak bisa dicopot, kita biarkan aja di sini. Oke, kita fokus ke bagian yang putus. Bagian putus tadi ada di atas ya, bagiannya di atas. Kita buka. Setelah kita buka, ini ya, bagian sini ada kabelnya. Terlihat ya, bagian sini ada kabelnya. Dan kita akan telusuri kabel yang ada di sini ya. Ada dua kabel yang putus. Ini ya, kabelnya putus. Ada dua ya. Warna biru semua. Ini kerjanya gampang-gampang susah. Kenapa? Karena kita masangnya agak ribet ya, karena dia nyelip di samping. Kemungkinan kita copot dulu ya bagian engselnya. Ada engselnya, kita copot dulu. Engsel pintunya ya, kita copot dulu.
coba kita congkel untuk bagian yang di baut ya. Ya, seperti ini. Nah ini ya, ini kabel putus, bisa terlihat ada kabel putus dua, satu, dua. Jadi ada dua kabel, bisa kelihatan ya, ada dua kabel yang putus. Jadi kita sambung, kita masukin dulu ya ke sela-sela ini. Kita sambung, kita masukin dulu ke sela-sela ya. Ya kita tarik. Setelah kita tarik seperti ini, nah ya, baru kita bisa nyambungin ya. Kita bakar dulu untuk si kabelnya ya. Ini kabelnya ada pendek, ada yang panjang ya, beraturan. Kita bakar dulu. Ya, setelahnya langsung kita sambung aja ke bagian elemen ya. Ini penutupnya, ini elemennya. Jangan lupa diisolasi juga ya, supaya nggak korslet. Nanti ada setruman kalau kita nggak diisolasi ya. Ini ngadep ke sini ya, ngadep ke sini. Yang elemen ini ada di dalam ya, posisi dalam. Masih ada air ya.
semuanya udah aku pasang ya. Jadi di sini udah mantap bener, udah mulai angkat dan udah dites juga. Dan ini semoga menjadi referensi buat kalian semua yang pada bingung ya untuk mengatasi masalah nasinya cepat basi. Dan mungkin tutorialnya sampai di sini aja. Thank you udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya untuk mendapatkan channel terbaru gua juga. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.